Halo Bu Vivin. Waduh, kok ngomongnya Bu Vivin gitu ya? Bu, Iya. kita mau sharing-sharing nih Bu, diskusi. Iya, diskusi. Ini kan saya dari Fakultas Hukum nih, Bu Vivin kan latar belakangnya adalah psikologi. Nah, saya mau gibah-gibah nih, diskusi lah terkait tentang kasus-kasus yang kemarin lagi trending, yaitu kasusnya Brigadir J. Nah, itu kan kemarin persidangannya dilakukan secara terbuka tuh, disorot oleh seluruh masyarakat Indonesia, dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, ditampilkan di televisi. Ibu sempat mengikuti nggak Bu? Sempat mengikuti. Sempat mengikuti ya, dan di situ tuh banyak sekali hal-hal yang disorot oleh masyarakat, terutama saksi-saksinya nih, saksi-saksi dari FS itu sendiri. Salah satunya kemarin ada yang viral banget, ada yang trending di TikTok, di YouTube, itu lagi trending banget saksi tersebut, di mana saksi itu dicurigai oleh hakim bahwa dia itu berbohong karena keterangannya yang berubah-ubah, terus kemudian dia yang banyak mengatakan kata-kata tidak tahu, lupa. Nah, seperti itu tuh menurut psikologis gimana sih Bu? Ada indikasi berbohong kah atau bagaimana? Oke, tak jelaskan terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau di dunia psikologi itu memang sangat berperan penting dalam asesmen perilaku gitu ya. Nah, asesmen perilaku itu tujuannya adalah untuk bagaimana sih cara mendeteksi si saksi atau si terdakwanya itu berbohong atau tidak gitu. Tentunya juga melalui proses-proses yang sangat panjang ya. Jadi kayak observasi, ada wawancara, mungkin dibutuhkan juga lie detector gitu ya, atau misalnya tes psikologi gitu ya. Nah, kembali lagi pada proses persidangan gitu ya. Saksi tersebut itu kan berbeda dengan BAP-nya gitu ya. Nah, sebenarnya dia akan tahu gitu loh, kenapa dia berbohong seperti itu. Juga pasti ada alasannya gitu. Tetapi kembali lagi bahwa di persidangan itu selalu saksi itu juga akan didampingi oleh pengacara. Betul. Nah, selain pengacara juga ada tim profesional yang lain gitu ya. Misalnya siapa? Psikolog forensiknya gitu ya. Nah, psikolog forensiknya itu sendiri itu nanti akan membantu kalau memang si saksi ini jadi ibaratnya gini, dia berbohong itu karena ada sesuatu yang dia takutkan. Betul. Nah, yang ditakutkan adalah ketika dia berbicara jujur, dia berpikir pada keselamatan keluarga besarnya. Seperti itu Mbak Fitri. Bener kan, saksi itu kan merupakan salah satu alat bukti juga ya Bu ya. Kalau menurut hukum, saksi itu adalah salah satu alat bukti, di mana saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, bahkan mengalami langsung peristiwa pidana tersebut. Nah, kalau misalnya saksi ini berbohong, otomatis kan dia merupakan saksi yang memberatkan, di mana hal tersebut juga membuat hakim kesusahan nih membuat keputusan karena kesaksiannya dia, apalagi dia kan di bawah sumpah juga kesaksiannya. Nah, apakah yang tadi Bu Vivin bilang kan ada ketakutan-ketakutan tersendiri yang dilakukan oleh saksi sehingga saksi itu berbohong. Apa ada hubungannya nggak sih Bu, hubungan relasi nih misalnya karena si saksi tersebut mungkin ART, terus kemudian si terdakwa itu tadi adalah majikan. Ada hubungan nggak sih Bu relasi antara majikan dengan ART tersebut, ada hubungannya nggak? Kalau dilihat dari ada hubungannya, menurut Mbak Fitri gimana gitu ya? Sebenarnya gini, kalau ART itu dengan majikan itu, nah kan kita lihat dulu dia bekerjanya udah berapa lama nih di majikannya gitu kan. Misalnya dari dia masih muda gitu ya, yang tidak punya apa-apa, sampai sekarang dia mungkin di kampung sudah punya rumah, sudah punya mobil dan sebagainya gitu ya, atau sawah gitu. Itu ya juga akhirnya berpengaruh juga gitu. Berarti kan si majikan ini ada rasa berjasa dengan saya, makanya dia akhirnya sampai melakukan pemberian saksi yang sedikit berbohong seperti itu. Nah, tentunya hakim juga akan tahu si saksi ini juga berbohong. Tentunya juga ada kerjasama dengan psikolog forensik tersebut gitu ya, untuk melihat bahwa si saksi ini berbohong, bagaimana nanti kelanjutnya. Akhirnya kan persidangannya kan lama, tidak selesai seperti itu. Itu memang tujuannya adalah untuk
diperlama gitu loh di persidangan seperti itu. Dan tentunya juga ya dia khawatir, dia merasa cemas. Terkadang kan ada beberapa saksi yang dia, kalau saya melakukan kebohongan dikarenakan saya takut dengan keselamatan keluarga saya, akhirnya dia melakukan pemberian saksi yang agak sedikit mungkin berlebihan. Setelah itu dia di situ tidak menjawab dengan sesuai jawaban, misalnya Tidak menjawab dengan sebenarnya. tidak sebenarnya, itu akhirnya membuat persepsi orang yang melihat persidangan ya tentu itu dia sudah melakukan kebohongan. Kalau dilihat dari gestur tubuhnya nih ya Bu ya, si saksi tersebut itu kan ketika ditanyain oleh hakim, ditanyain oleh jaksa, itu kan dia ekspresinya itu menunjukkan bahwa dia tuh santai gitu. Terus kalau ditanyain itu tidak pernah melihat, matanya itu tidak pernah melihat orang yang bertanya. Nah itu bagaimana Bu? Nah, dilihat dari gestur tubuh ya atau body language gitu ya. Biasanya orang-orang yang berbohong itu misalnya dilihat dari misalnya ketika menjawab dia suka menggigit bibir bawah gini, setelah itu menjilat bibirnya karena merasa kering, dia bingung untuk selanjutnya bagaimana ya, saya harus menjawab apa. Atau misalnya dia juga bisa sebenarnya gini, kalau orang itu kan tahu ya, melihat kayak saya bertatap sama Mbak Fitri gitu ya. Saya melihat ketika saya menunduk, saya pasti dilihat saya bohong gitu ya. Akhirnya saksi membuat alibi lain dengan saya melihat matanya Mbak Fitri terus menerus biar agar saya yakin bahwa saya ini benar. Ada yang seperti itu. Jadi memang beberapa bisa mengelabui ya? Bisa mengelabui. Atau mungkin gini, bisa jadi dia merasa kegerahan ketika di persidangan, dia mencoba untuk menarik bahunya, bajunya bahu, karena dia gerah, dia udah nggak nyaman di situ. Itu juga bisa termasuk body language ya, ketika dia bohong atau tidak, seperti itu. Atau mungkin dia bisa menggerakkan tubuhnya yang membuat dia nggak nyaman di situ. Saya sudah kepingin selesai aja, tapi nggak mungkin kan di persidangan itu pingin cepat selesai gitu kan, harus ada runtutan gitu. Jadi dia akhirnya membuat suatu tindakan yang dianggap tidak masuk akal ketika di persidangan, seperti itu sih. Iya, ketika dia disuruh mempraktekkan, itu kan yang dia praktekkan dengan apa yang dia ucapkan itu kan berbeda. Apa yang dia, waktu itu hakim menyuruh dia untuk mempraktekkan, lalu dia mempraktekkan dengan apa yang diucapkan itu berbeda, sampai hakim dan juga jaksa itu bingung nih dengan pernyataan dia yang sebenarnya itu seperti apa. Terus kemudian yang di BAP pun juga berbeda nih. Dan sedangkan di hukum sendiri ya, kalau saksi yang sudah disumpah terus kemudian memberikan kesaksian palsu di persidangan itu juga dapat dikenakan pidana, dikenakan pasal 242 ayat 1 dan 2, di mana mereka akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama adalah 7 tahun. Nah, sebelum dia mendapatkan ancaman pidana tersebut, otomatis ketika hakim itu mencurigai saksi itu berbohong, maka hakim juga wajib memperingatkan dulu nih dalam pasal 174 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu kan hakim wajib mengingatkan kalau kamu jangan berbohong, kalau kamu berbohong nanti kamu akan dipidana, ancaman pidananya juga selama 7 tahun loh maksimal. Kalau kamu berbohong terus-terusan seperti ini, maka hakim atas wewenangnya itu dia juga berhak memerintahkan penuntut umum untuk memeriksa saksi tersebut. Iya, benar. Nah, kalau kan itu tadi kan karena mereka mungkin ada unsur takut gitu ya Bu ya. Nah, unsur takut, lalu kemudian ada nggak sih Bu hal yang bisa membebaskan mereka bahwa biar nggak takut lagi. Tapi kita break dulu Bu, nanti Oke. kita jawab itu ya Bu ya. Oke, lanjut ya Bu Vivin ya. Tadi terkait tentang apa sih yang membuat saksi tersebut atau seseorang tersebut itu terlepas dari tekanannya dan dia bisa leluasa nih berkata jujur tanpa rasa takut gitu. Ya oke. Kalau di persidangan tuh biasanya saksi itu didampingi nggak sih sama pengacara misalnya, atau bisa aja psikolog forensiknya.
Nah, kalau memang itu diperlukan agar saksi itu bisa memberikan cerita yang benar, Mbak, gitu ya, agar mereka benar-benar memberikan cerita yang benar-benar nggak bohong seperti itu. Nah, contohnya aja kayak LPSK ya. Kalau LPSK itu kan membantu atau melakukan perlindungan saksi dan korban. Nah, masalahnya itu jaminannya sampai kapan gitu loh. Inginnya ya kasus selesai didok ya, jaminannya ya sampai nanti nanti benar-benar saksi itu tidak ada permasalahan apapun gitu. Betul. Ya dengan si terdakwa. Sebenarnya harus yang dibutuhkan oleh saksi ya Bu ya, harusnya kan diyakinkan gitu ya, diyakinkan bahwa kamu tuh sebenarnya aman loh, kamu berkata jujur aja sama kita, kamu aman, kamu nggak bakalan diapa-apain gitu kan. Sampai pada akhirnya kan sebelum hakim memerintahkan penuntut umum untuk memeriksa saksi kan, hakim sudah memperingatkan nih bahwa kamu ini loh aman gitu, kamu berkata jujur lah, kalau kamu nggak berkata jujur itu kamu bakalan dikenakan pidana loh, kamu bakalan dikenakan pidana paling lama 7 tahun, kamu bakal dipenjara gitu. Itu kan secara tidak langsung hakim sudah memberikan keyakinan kepada saksi gitu kan. Tapi setelah diberitahu seperti itu oleh hakim, kemudian ditanya lagi nih oleh hakim, dia masih jawabannya masih bimbang, masih berbohong lagi, terus kemudian dia masih sering menjawab tidak tahu, sering menjawab lupa, terus keterangan di BAP dengan yang diterangkan di pengadilan itu juga berbeda, berubah, sampai hakimnya pun sudah mengingatkan lagi bahwa keteranganmu di BAP dengan yang kamu jelaskan saat ini itu berbeda. Yang benar yang mana gitu. Ya karena saksinya pingin pilih aman, jadi ibaratnya lebih baik saya bilang lupa atau tidak tahu aja daripada nanti saya lebih ditanya yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Itu malah akan dikejar terus sampai persidangan selesai seperti itu gitu ya. Jadi memang benar-benar harus ada pendampingan dengan saksi atau korban, karena tidak segampang yang mereka pikirkan. Tentunya juga ada pendamping seperti itu yang meyakinkan. Nah, keyakinan seseorang itu kan kadang yang susah bisa ditebak, Mbak, gitu. Berarti sangat berpengaruh banget ya Bu ya dengan psikologis seseorang ketika menjadi saksi. Sedangkan orang yang boleh menjadi saksi itu kan dia harus sadar juga kan dengan apa yang diomongkan. Kadang saksi itu misalnya besok sidang, malam itu sudah mungkin dia nggak bisa tidur, kepikiran, sudah mulai cemas, psikosomatis itu sudah jantung berdebar gitu ya, habis itu perut sakit, mules, seperti itulah. Otomatis kan ketika di persidangan apa yang terjadi ya pasti berantakan ya, yang sudah direncanakan tapi hasilnya kan sama aja, saksi atau korban tidak mau berkata dengan jujur seperti itu. Oke, apalagi penting banget ya Bu ya emang perlindungan dari LPSK ini terhadap saksi tersebut, karena mungkin apalagi yang menjadi terdakwa itu adalah seorang petinggi nih. Betul. Yang dia memiliki jabatan, punya pengaruh di punya channel lah gitu dia ya. Hanya seorang ART, tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan kekuatan finansial juga dia tidak memiliki. Betul. Itu akhirnya ya kita harus dia juga bingung harus bagaimana seperti itu kan, padahal tapi menurut hukum juga itu salah juga, karena mempersulit. Setelah itu dia melakukan kebohongan gitu ya, akhirnya ya tidak keluar cerita yang benar gitu ya. Itu yang akhirnya memberatkan, ya nggak tahu ya, memberatkan sih, akhirnya nanti saksinya juga mungkin bisa dipenjara seperti itu, atau memang persidangannya juga lama gitu ya, nggak selesai. Kalau secara psikologisnya nih Bu, caranya gimana, cara meyakinkan, kan kalau dari sisi hukum tadi kan cara meyakinkannya kan melalui hakim meyakinkan bahwa kamu ini loh aman, kalau misalnya kamu berbohong terus kamu bakalan kena pidana, itu ada kita semua kan seperti itu hakim meyakinkan. Tapi kalau secara psikologis nih Bu, cara meyakinkan si saksi ini bagaimana, kan
dia tuh kan masih beranggapan bahwa aku masih punya hubungan dengan majikan saya, jadi dia mungkin rasa takut iya, terus dia juga punya rasa ingin melindungi juga iya, ingin melindungi majikannya tersebut. Terus kemudian juga dia kalau bimbang juga kalau misalnya saya berkata jujur juga nantinya saya juga bakalan diapa-apain atau keluarga saya diapa-apain. Nah, cara meyakinkan secara psikologisnya itu bagaimana, Bu? Kalau cara psikologisnya ya, psikologisnya itu kan ibaratnya kita tidak bisa menebak, Mbak, gitu ya. Dari awal misalnya kita memang saksi itu ada pendampingan secara khusus gitu ya, dari pengacaranya juga dari psikolognya, mungkin LPSK-nya gitu ya. Tetapi dikembalikan lagi kepada saksinya gitu ya. Nah, kembali lagi kalau saksi mengatakan kebohongan ketika di persidangan itu sudah bukan ranah kita. Soalnya kan sebelum persidangan kita sudah meyakinkan nih gitu ya. Tapi dia itu enggak tahu ya, di hatinya dia, di lubuk hatinya dia masih bimbang gitu ya. Otomatis kan dia akan melakukan kebohongan itu. Setelah itu dia sadar kalau dia sudah melakukan kebohongan tersebut gitu. Tetapi kita nggak bisa, ya nggak bisa, kembali lagi nggak bisa ini ya, nggak bisa sampai ke ranah yang kenapa kok sampai ngejudge seperti itu ya, nggak bisa, Mbak. Jadi karena kembali lagi di saksinya sendiri gitu, sudah ada pendampingan, tapi nggak tahu pendampingannya sudah maksimal tidakkah ketika sebelum persidangan sampai setelah persidangan gitu ya misalnya. Nah, sudah maksimal nggak gitu loh ketika di situ. Kalau memang sudah maksimal tetapi si saksi sudah berbohong, susah. Tapi memang yang jelas sebenarnya tugas psikologi forensik itu sebenarnya untuk mengetahui kondisi kejiwaan si pelaku maupun si korban. Kalau korban tidak siap untuk melakukan persidangan pada saat itu, ya kita bilang ke hakim bahwa memang si saksi atau si korban atau pelaku tidak siap pada saat itu gitu. Jadi memang ketika saksi sudah memberikan kesaksian di persidangan berarti dia sudah siap, dinyatakan sudah sehat walafiat gitu ya, dalam keadaan tidak tertekan dan tidak ibaratnya tidak sakit secara psikis dan fisik. Betul, seperti betul, itu. betul. Oke. Nah, terkait tentang kondisi kejiwaan nih, Bu, kan ketika saksi tersebut ditanya di persidangan kan dia kayak merasa bahwa tidak memiliki rasa takut sama sekali. Meskipun dijudge, maksudnya dicecar pertanyaan, maksudnya dengan nada yang tidak enak oleh hakim maupun jaksa juga, kan dia kayak merasa sampai yang melihat itu greget sendiri gitu loh, Bu. Nah, itu kayak dia itu, kita itu sampai bingung nih, orang ada gangguan kejiwaan gak sih, kok di seperti itu kan kok dia tidak ada rasa takut, malah santai aja begitu. Apakah itu ada indikasinya juga gak sih, Bu? Nah, kalau masalah gangguan kejiwaan pun, nah kan saya bilang tadi ke Mbak Fitri ya, sebelum melakukan persidangan tentunya juga harus dites kondisi kejiwaannya gitu ya. Kalau memang tes kondisi kejiwaannya terganggu, maka ya tidak disidangkan. Berarti bisa gitu. jadi murni dia berbohong. Nah, ya? itu masalahnya gitu ya. Jadi ya ibaratnya ya kuat-kuat mentalnya si hakim dan yang melihat aja ketika di persidangan ya, antara rasa gemes, jengkel gitu bagaimana gitu ya. Makanya itu saya juga tidak hadir di persidangan tersebut, tidak melihat suasananya secara langsung gitu ya, gitu sih. Mungkin ya buat mengkocak aja biar persidangan cepat selesai gitu, padahal kenyataannya enggak kan, malah lebih diperlama gitu. Oke, Bu, seru sekali Bu sharing hari ini, kita Terima giba-giba kasih, sama-sama. Kita juga terkait diskusi. tentang Iya, terkait tentang kasus-kasus yang lagi viral akhir-akhir ini yang cukup disorot oleh banyak orang, bahkan seluruh masyarakat Indonesia menyorot kasus tersebut. Jadi ya begitulah ya. Saksi-saksinya juga disorot bahwa dia berbohong atau tidak, keterangannya dia seperti apa. Jadi peran psikolog itu juga penting juga terhadap pendampingan terhadap saksi ya. Berarti perlindungan LPSK nih itu juga tidak melulu perlindungan secara hukum aja nih, tetapi juga perlu perlindungan secara psikolognya juga untuk menenangkan bahwa saksi ini aman, kamu tidak akan
kenapa dan itu bisa dikasih sugesti gitu mungkin ya Bu ya. Ya benar. Terima kasih Bu Vivin atas Sama-sama. sharing-sharingnya hari ini. Seru Sama-sama. banget, sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya lagi.